Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Apakah kalian baik-baik saja? Saya doakan kalian semua pada baik-baik saja ya. Dan jangan lupa beribadah kepada Allah dan tingkatkan rasa syukur kalian setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa lebih diberkahi lagi dalam hidup dan dipermudahkan dalam mencari rezeki. Oke guys, kali ini gue bakalan bikin konten YouTube lagi. Dan kali ini gue bakalan berbeda dari konten-konten sebelumnya, yaitu terkait pengetahuan. Tetap pengetahuan juga, tapi nggak bahas tentang fakta unik. Namun gue bakalan sharing kepada kalian terkait hal-hal yang selama ini kalian takuti ketika berada di sekolah gitu. Nah, yang lebih khususnya itu di mata pelajaran matematika. Nah, kalian di sekolah pasti nggak pernah lepas dari yang namanya kali-kali. Nah, pasti ilmu dasar yang harus kalian ketahui dulu adalah kalian harus hafal kali-kali dari 1 sampai 10. Nah, dulu tuh kalau habis di sekolah dasar gue dulu belajar mulai ngafalin kali-kali itu mulai sejak kelas 6 kayaknya deh. Sebenarnya kelas 3 udah disuruh sama guru gue buat ngafalin kali-kali itu. Cuman untuk baru bener-bener dites itu baru ketika gue udah kelas 6 gitu. Nah, kalian kan dulu juga pasti pernah sama kayak situasi gue kan. Misalnya kita mau pulang sekolah, dulu gue tuh capsek gue kepala sekolah gue di SD nanya kayak gini, kalau dia udah masuk tuh dia udah dianggap guru killer tuh sama teman-teman semuanya. Nah, pasti orang udah ngafal ini bu nih, kalau udah masuk pasti nanyain kali-kali. Nah, tapi nanti setelah beliau nanyain kali-kali kita diizinin pulang gitu. Nah, misalnya beliau tanya kan 7 kali 6 berapa, angkat tangan, siapa yang jawab benar dia boleh pulang gitu. Nah, sekarang gue gak akan ngasih pada kalian semua. Bagi kalian yang susah buat ngafalin kali-kali 1 sampai 10, gue ada trik dengan menggunakan tangan. Oke? Nah, kali ini gue buat saranin sih buat kalian yang memang dihafal sih kali-kali itu gitu. Karena hafal lebih cepat deh kayaknya kita langsung menjawab pertanyaan. Namun kalau dengan tangan mungkin kita cek dulu kan. Tapi kalau kita udah kebiasa mungkin bisa cepat untuk ngejawabnya gitu. Nah, kali ini gue bakalan ngajarin kepada kalian tip dan trik dengan tangan ya. Nah, sebelum gue masuk ke videonya, jangan lupa dulu di like, comment, and share video ini nanti. Dan jangan lupa di subscribe channel gue agar gue lebih semangat lagi untuk mengupload video ke depannya. Nah, mungkin dari sebagian kalian udah tahu tips dan trik ini gitu. Cuman gue akan ngasih tahu bagi kalian yang belum mengetahuinya. Nah, bagi kalian yang udah tahu, harapannya kalian bisa mengajarkan bagi orang-orang yang belum tahu, terutama buat adik-adik kalian yang mulai mengenal perkalian. Oke? Gue akan mulai dari tips dan trik menggunakan hasil perkalian dengan tangan. Oke, yang perlu kalian perhatikan ini tangan kanan saya. Ini tangan kanan gue ya. Dan ini tangan kiri gue. Oke, karena ini penting. Oke. Nah, cara yang pertama itu ketika kalian ditanya 6 kali 6. Nah, kalau kalian ngitung kan biasanya 6. Kan dulu ngitung dari gini. Kalau gue sih dulu pernah diajarin cara ngitung dari dengan tangan tuh kayak gini. Ini 1, ini 2. Kalau biasa kan kalian ngitung kayak ini, ada yang kayak gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kayak gitu kan. Nah, coba kita seragamin semuanya, ngitung dari 1 itu udah kayak gini. 1, 2, ini gue gunain tangan kanan ya guys. Kalau di layar memang kelihatannya kayak kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah pada bisa semua kan? Oke, kita masuk sekarang. Nah, kali ini gue bakalan gunainnya kayak gini. Pertama kan kalian hadapin tangan kalian, telapak tangan kalian ini ke arah kalian. Nah, kayak gini. Nah, setelah kalian ambil posisi yang kayak gini, ketika kalian menggunakan kali 6 kali 6 misalnya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau trik dengan menggunakan tangan ini hanya bisa digunakan dari perkalian 6 sampai 10. Kalau kali-kali 1 sampai 5 itu kan biasanya gampang lah, kalian bisa ngafalin semua gitu kan. Cuman kalau 6 kali 6, kali 7, kali 8, kali 9 sampai kali 10, mungkin kalian agak terkendala gitu kan. Nah, gue bakalan ngajarin. Nah, kita mulai dari yang sini. Kita mulai dari yang bawah ya guys. Nah, ini ketika kita ditanya 6 kali 6, kita ngitungnya 6-nya dari sini. 6. Nah, jadi menjadi pokok apa kita itu dari tangan kiri dulu. Ya. Yang akan menjadi poros utama kita dan yang akan bergerak tuh ini nanti. Oke? Nah, ini kita anggap 6, ini 7, ini 8,
ini 9, nanti ini 10. Oke, sepakat semua ya? Kita sepakatin aja semua biar seragam. Nah, setelah itu kita gunain kali-kali 6. Oke, kali-kali 6 kita hidupin cukup 1 aja. Oke, nah ini untuk langkah awal kita hidupin dulu. Kita perlu yang 1 ini terlebih dahulu. Nah, ketika 6 dikali 6, kita ini 6 tadi sepakat kan? 6 kayak gini. Oke, nah kita boleh ngidupinnya, boleh pula kita matiin. Terserah kita mana yang suka aja. Nah, caranya yang pertama, berapa jari yang hidup? Ini yang hidup, kita kaliin 10. 2, berarti kita kaliin 10 menjadi 20. Oke, jadi ini yang hidup adalah jari 20, jari yang hidup nilainya adalah 20. Nah, sekarang tips dan trik selanjutnya, jari yang mati ini, yang kiri, jari yang kiri berapa jumlahnya? Ada 4. Dan jari yang kanan itu yang mati ada juga 4. Nah, cara selanjutnya kalian kaliin jumlah jari yang di kiri dengan jari yang di kanan. Berarti 4 dikali 4 adalah 16. Nah, jadi kuncinya kalau kalian baru bisa menggunakan perkalian dengan tangan ini, kalian harus hafal dulu dari kali 1 sampai kali-kali 5. Oke? Karena itu penting untuk digunakan nanti pada tips dan trik menggunakan tangan. Oke? Berarti ini kita ingat tadi hasilnya adalah 20, kemudian ini adalah 16. Nah, cara selanjutnya kalian jumlahin deh. Gampang kan? Cuman 3 langkah aja deh, gampang pokoknya. Setelah kalian jumlahin, berarti ini kan kita cari hasil 6 kali 6 tadi kan, ini 6, ini 6. Ini dikaliin hasilnya, dikali 10 maksudnya 2 jari yang hidup, 2 kali 10 adalah 20. Kemudian jari yang mati kita kaliin, 4 kali 4 adalah 16. Setelah 16 kita tambahin dengan jari yang nilai jari yang hidup tadi, yaitu adalah 20. 20 ditambah 16 adalah hasilnya 36. Gimana? Gampang kan? Oke, kita coba 1 kali lagi. Kita coba kali-kali 8. Nah, 8 mana? 1, 2, 3. Berarti 6, 7, 8. Kita hidupin 3 jari ini. 6, 7, 8. Nah, misalnya kalian pengen tahu 8 kali 7 itu berapa sih hasilnya? Nah, sebenarnya ini kan 56. Kalau kita udah hafal kan gampang aja, cepet gitu dapatnya 56. Nah, tapi kalau bagi kalian yang terkendala untuk dalam menghafal, sebelum kalian terbiasa untuk menghafalnya, nah kalian gunain aja tips dan trik jari ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari 8 kali 7. Nah, 7-nya nih. Jadi kan tadi kita udah gue bilangin ini adalah apa utama kita. Oke? Apa tangan utama kita yang akan menjadi titik putar kita gitu. Nah, yang akan bergerak ini nanti. Oke? Nah, ini 8 dan ini 7. Oke? Kita samain deh. Ini kayak gini. Nah, biar gampang aja sih, sebenarnya gini aja bisa. Ini biar gampang aja kita. Oke? Nah, ini ada berapa jumlah jari yang hidup? 5 kan? Nah, tadi jari yang hidup selalu kita kaliin dengan 10. Berarti 5 kali 10 adalah 50. Nah, jari yang mati ada berapa? Ini 1, 2, ada 2. Ini berarti yang kiri 2 kali. Berarti tengah ini kita anggap kali ya. 2 dikali 1, 2, 3. 3. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Oke, berarti nilai dari jari yang mati adalah 6 dan nilai dari jari yang hidup adalah 50. Nah, terakhir baru kita jumlahin. 50 tambah 6 adalah berapa? Sama kan? Tuh, gampang banget kan? Buat kalian tetap semangat dalam menghafalkan kali-kali, karena matematika itu sebenarnya gampang gitu. Cuman kalau kita nggak memahaminya lebih baik lagi, ya mungkin terkendala bagi kita untuk memahaminya. Nah, mungkin itu aja guys kali ini tips dan trik yang akan gue kasih tahu pada kalian semua. Mungkin ada dari beberapa kalian yang udah mengetahuinya, dan pesan saya buat kalian, ilmu yang kalian dapatkan itu harapannya bisa kalian share ke orang lain, karena salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita udah mati adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, bagi kalian yang udah mengetahuinya, share, kasih tahu ke adik-adik kalian, ke teman adik kalian, atau siapapun yang belum mengetahuinya. Oke, dan bagi yang belum tahu, nih gue ajarin caranya. Walaupun ini sepele, tapi perkalian ini tidak akan pernah lepas sampai kalian tua nanti. Karena ilmu matematika itu selalu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Oke guys, mungkin itu aja ya video kita kali ini. Semoga video yang gue share kepada kalian bisa bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Dan paling penting,
kalian bantu support channel gue agar gue lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat ke depannya. Jangan lupa di subscribe ya guys channel gue. Mungkin itu aja, sekian terima kasih, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.